Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini pertemuan kedua bulan ini ya. Kita akan nyoba dari dasarnya dulu. Nanti teman-teman silahkan disimak. Kalau misalkan ada pertanyaan, mau nyela juga nggak apa-apa ya, langsung aja gitu kan. Kadang-kadang em, kalau ditunggu-tunggu kadang-kadang lupa ataupun nanti kalau misalkan memang ini bisa di chat nggak apa-apa gitu kalau misalkan belum berani ngomong. Oke, kita coba ya. Jadi saya share dasarnya dulu. Jadi nanti untuk pengembangan Kansa ini ada beberapa aplikasi yang perlu kita siapkan. Jadi pengembangannya ini memang pakai Kansa itu kan dibuat pakai Java Desktop ya, bahasa pengembangan Java. Terus aplikasinya desktop. Jadi aplikasi desktop itu aplikasi yang dijalankan di masing-masing komputer. Jadi diinstal di masing-masing komputer. Nah, ini tuh pakai namanya tuh NetBeans. NetBeans-nya itu untuk Java itu nanti bisa dari NetBeans 12 sampai NetBeans 24. Nah, silakan download di sini. Nah, kalau nggak muncul. Nah, ini ya. NetBeans kalau ini sesuaikan aja dengan spek komputer. Kalau misalkan spek komputernya RAM 16 GB, itu silakan pakai NetBeans 12 aja. Saran saya sih RAM optimal itu 32 GB lah. Coba ya NetBeans 12. Nah, ini ya. Kalau yang saya pakai itu NetBeans 15. Kenapa pakai NetBeans 15? Karena memang ternyata setelah saya gonta-ganti NetBeans dari NetBeans 12 sampai 24, ternyata saya nyaman di NetBeans 15. Kenapa nyaman? Itu dia ada semacam contekannya gitu loh di ininya, di NetBeans-nya. Jadi nanti dia ngarah kemana akan kelihatan. Oke, untuk nanti Javanya itu pakai Bellshop JDK ya. Yang direkomendasikan itu adalah Bellshop JDK 15 full. Nah, di downloadnya di sini. Pilih download. Ini ada download di BDK JDK. Tinggal klik saja. Nah, di sini ya, all version. Terus yang di sininya itu berarti pilih Java 15. Ingat yang full ya. Nah, kalau misalkan window, berarti nanti di sini window pilih yang, nah ini mah agak-agak kayak gini nih. Window pilih yang full. Nah, yang full itu nanti pilih yang MSI, MSI ya, nanti diinstal ya. Di download, install. Terus kalau misalnya pakai Mac itu kan sekarang itu ada Mac yang ARM, itu yang M1, M2, M3 sampai M4. Ini pilih juga sama yang full JDK. Nah, ini yang di MG256. Kalau yang pakai MacBook versi yang prosesornya Intel, berarti yang X86 ini. Sama, yang full juga ya. Ini yang pilih full. Nah, kalau teman-teman pakai Linux itu biasanya sih, Linuxnya sih turunan Ubuntu ya, yang kayak Ubuntu, Linux Mint. Itu berarti pakai yang di sini. Nah, ini sama fullnya juga, full JDK juga. Kalau Ubuntu kan berarti yang dev nih. Pilih yang dev. Oke. Nah, itu nanti urutan installnya, silahkan install dulu Javanya. Setelah install Javanya, baru install NetBeans-nya. Oke. Nah, setelah itu untuk ngedit report itu kalau teman-teman pakainya komputer Windows atau komputer Linux, itu pakai nanti namanya Jasper Report ya, Jasper Report 680. Tapi sayangnya memang udah nggak ada di webnya sih. Kalau mau download, paling di web saya ya, saya sertakan di sini, Jasper. Nah, ini eh, Jasper Shop Designer 680 ada buat Linux, ada buat macOS. Ini yang Windows nanti ada di Telegram sih. Nanti kalau misalkan memang ini saya forward ke Telegram ya. Karena memang ternyata saya belum upload. Kalau pakai Mac itu di atas Mac Mac versi Big Sur itu dia nggak pakai 680 lagi.
Apalagi yang versi baru ya, yang sekarang itu udah apa Sonoma ke atas ya. Itu tuh nanti pakai Jasper Soft Studio 6.21.3. Tapi kalau pakai ini nanti harus ada libnya, kita harus download lagi. Jadi nanti lib yang dikasih kita gantikan dengan versi 6.21.3. Nah, ini download di sini. Bedanya 680 sama 621.3 itu, yang 621.3 itu lebih baru ya. Terus dia harus sign in. Kalau nggak sign in kita nggak bisa download. Termasuk nanti kalau misalnya sudah nginstal juga ya, nginstal juga, oh ini nggak bisa masuk. Kalau sudah nginstal juga nanti dia harus harus sign in juga di aplikasinya. Tampilannya seperti ini. Oke. Nah, agak berat memang ya. Ini saya pakai Mac Studio RAM 32 GB. Lumayan agak lama juga nih. Nah, seperti ini ya. Ini memang yang tadi pagi yang saya kerjakan ya, yang anestesi. Nah, terus setelah itu yang perlu kita download lagi itu adalah Shotkansanya. Shotkansa itu di sini di GitHub SimRS Kansa. Silahkan di-download. Kalau pakai Mac atau Linux itu tinggal di git clone saja. Nah, caranya git clone seperti apa? Ini kan ada kode. Ini tinggal copy saja. Nanti buka terminal git clone. Nah, tinggal paste saja, di enter. Dia akan mengcloning, mendownload ya. Dah katakanlah beres. Kalau untuk di Windows, kalau untuk di Windows nanti teman-teman silahkan download dulu ini GitHub, eh, Git for Windows, Git for Windows. Di download, diinstal. Nah, nanti baru bisa Git clone setelah beres ini. Oke, sip. Setelah itu apalagi nih yang kita download download lagi nanti lib lib bawaan kansanya. Ini ada di Google Drive, GitHub, SimRS Kansa. Oke, di sini ada yang sudah jadi ya. Nah, ini diarahkan ke Google Drive. Nah, ini software SimRS Kansa. Kalau pakai Windows berarti ambil lib yang Windows ya, yang di sini. Tapi sebenarnya mau mau itu juga sama juga sih. Sebenarnya sama-sama jar juga. Nah, ini tinggal download aja. Berarti ini tinggal klik download. Oke. Terus yang Mac juga sama ya. Kalau pakai Mac berarti pakai Mac aja. Kalau Linux ya pakai Linux. Amannya kayak gitu aja. Sebenarnya isinya sama sih. Biar teman-teman nggak bingung. Oke. Nah, setelah terdownload semua, silahkan jalankan NetBeans-nya. Nanti saya coba praktekkan yang di Windows ya. Karena memang sebagian besar mungkin pakai Windows. Nah, ini nanti open project. Katakanlah yang saya download tadi itu letaknya di sini. Di source foldernya nih, Simeris Cancer. Nah, ini ya. Nah, dari sini nanti ke file ada NB project, ada project properties. Nah, ya, kenapa sebenarnya enakan pakai Linux atau pakai Mac? Kenapa? Karena kita bisa nyeting path library-nya sesuai di sini nih. Kalau di Mac sama di Linux kan nanti kita bikin folder user Windiarto Nugroho, terus libnya nanti dimasukkan ke folder lib ini. Kita nggak usah ngubah-ubah lagi ini. Kalau di Windows nanti kita harus rubah. Misalkan ditaruh di C My Document. Berarti ini nanti diarahkan ke C My Document folder libnya. Nah, setelah beres seperti ini, nanti tinggal clean and build. Kalau nggak ada tanda pentung di sini, berarti itu bisa jalan, libnya sudah oke. Nah, ini saya mau menunjukkan posisi lib saya ya. Lib saya kan di sini nih, di Macintosh HD. Ini kan ada user nih. Saya bikin bikin user baru, namanya Widiarto Nugroho. Saya bikin powder lib, L-nya gede. Nah, powder lib tadi saya masukin ke sini. Sehingga pada saat di sini, nah ini kan dia nggak ada tanda pentung lagi. Oke, sip. Nah, terus ini tuh kan supaya bisa disimulasi kan setelah di clean and build, oke, kita harus bisa run kan.
run ini kan berarti dia nembak database. Kita siapkan databasenya. Di paket di paket Kansa itu kan yang di sini nih, ini kan ada ininya ya, ada SAM-nya. Silahkan install SAM-nya. Mana SAM-nya itu di sini nih. Silahkan install SAM-nya, tinggal next next aja. Lalu nanti di running SAM-nya, masuk ke sini kan, localhost, php admin. Kita bikin database baru, SIK. Ya, ininya Latin satu. Latin satu Swedish CI, lalu buat. Oke ya, karena memang sudah ada, jadi error ya. Coba misalkan SIK tes aja gini. Tapi nanti teman-teman bikinnya SIK dulu aja. Buat. Nah, ini imporkan file SIK SQL dari Shotkansa yang kita git clone tadi. This file, tadi kan yang saya download itu kan posisinya itu saya taruh di source ya. Di sini nih, di source. Terus ada folder namanya SIMRS Kansa. Cari SIG SQL. Nah, open ya, upload. Nah, di sini lihat nih, kalau misalkan memang pakai SAM dia batasnya 100 MB sih. Kalau teman-teman pakai bawaan Linux itu tuh cuma dua. Itu paling nanti apakah dirubah PHP ininya atau yang SIG SQL ini kita kompres supaya kurang dari dua. Nah, ini berhubung 100 batasannya ini kan cuma cuma berapa MB tadi 11 kalau nggak salah itu. Tinggal di ini aja, impor aja. Ditunggu sampai selesai. Nah, ini nanti settingannya di sini. Ada file, cari folder setting, terus nanti ada database XML. Nah, ini kan bawahnya kan host ini kan localhost ya. Jadi database-nya kita taruh di komputer kita, itu kan posisi lokal. Berarti kita nggak usah rubah lagi. Ini localhost. Ini tuh nama database-nya SIK. Ini 3306. Ini root. Ini kosong. Nah, ini tuh format yang terenkripsi sebenarnya. Gimana sih cara bikin enkripsi ini? Di folder Kansas HMS window yang kita download tadi itu, kalau kita ini download satu full ini, nanti ada Hansa penenkripsi teks. Formatnya seperti ini. Hansa HMS window ada nggak di sini ya? Ya, saya pakai yang predik saya aja ya di sini nih. Hansa penenkripsi teks. Nah, ini teman-teman nanti nyeting database XML-nya seperti ini. Nanti tinggal dimasukin aja. Ini ya, hostnya itu kan localhost nih. Localhost, generate. Nah, kan benar kan 5K7. Database-nya kan SIK. Kalau mau dirubah juga bisa silahkan, sesuaikan aja. Tapi kalau saya kan di development ya, biar nggak ngerubah-rubah lagi, udah apa adanya aja. Port 3306. Kecuali nanti kalau kita di production, baru kita rubah. User. Nah, ini kan, passwordnya kosong. Password kosong itu kosongin aja. Kosong tapi nanti tetap ada isinya. Oke. Nah, setelah itu, kita setting yang web app-nya. Yang web app ini, ya, kita copy ke posisi di HTTP SAM-nya. Nah, ini ya, SAM, terus HTTP docs. Nah, kita taruh di sini aja web app-nya. Contohnya yang di sini ya, saya banyak web app sih. Nah, ini. Nah, terus setelah itu, config-nya diatur. Nah, config-nya itu kita atur aja. Defaultnya sih memang udah username-nya root, passwordnya kosong, database-nya SIK. Berarti nggak usah ngerubah-rubah lagi. Nah, kalau udah seperti itu, siap, kita siap buat ini. Kita siap buat modifikasi. Oke, coba ya saya praktekin yang di Windows. Kebetulan ini ada komputer yang bisa kita oprek ya. Coba saya tutup dulu. Oke, ini kita download dulu aja ya. Download NetBeans 15. Download. Nah, berarti yang Windows pilih yang ini kan. Oke, dia download kan. Terus download apa lagi? Belshop. Belshop JDK 15 full. Tapi berhubung saya sudah mendownload ya, saya nggak download lagi ya. Karena memang di sini juga kan
kasusnya sudah jalan. Terus apalagi Git for window. Nah, pilih yang ini ya, 64 bit. Coba dia udah ngedownload belum? Kita, coba ini Git for window, mana udah di download belum? Oke, terus apalagi? Git, Apache, Bellsoft, terus Jaspernya ya. Jasper Soft, kebetulan sih di sini sudah saya install juga sih. Ini udah ada di sini. Jasper 680. Nah, ini ya. Saya sudah download. Terus setelah itu ini yang kita installin aja. Git Pro Windows. Kita tinggal download ini kan GitHub CMRS Kansa. Tapi itu harus sesudah di download ini, di download Gitnya. GitHub CMRS Kansa. Masuk ke sini. Nah, ini tinggal copy. Coba. Udah beres. Nah, ya. Kita install dulu. Run. Next, 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 next. Banyak sekali. Misalnya. Belum ada pertanyaan ya? Oke, kita saya tampilkan dulu. Lumayan pesertanya. Ada 8 orang ya sama saya. Oh, 7 berarti. Kewinarnya dua ini ya, dua device. Terus nanti di sini tuh nanti ada yang bikin dari awal, ada yang tinggal ngopi-ngopi. Kayaknya sih memang mungkin ke sana itu banyak yang fitur-fitur yang sama sih. Nanti yang itu kita tinggal ngopi-ngopi aja bisa lebih mudah. Teman-teman juga nanti kalau butuh butuh slot yang sudah ini ya, yang sudah di otak-atik kasih rumah sakit lain, nanti saya kasih hak aksesnya. Memang setahun setahun kemarin lumayan sih yang dikerjakan. Jadi kalau kayak kebutuhan-kebutuhan kayak apa, kayak verifikasi itu sudah ada. Nah ini launch ya, di launch finish, dia kan harusnya kebuka nih. Nah seperti ini nih. Kita tinggal lakukan aja git clone, di paste ya. Nah ini tinggal enter. Tuh kan dia langsung bisa ini kan, bisa nge-cloning. Oke, terus kita download yang Hansa HMS Window-nya. Di sini coba saya sudah ada belum ya? Kayaknya sudah ada nih. Bisa ya kalau nge-download dari ini, saya praktekkan dulu aja nanti saya cancel downloadannya. Di sini masuk ke manakah? Ini kan. Nah, silahkan download aja yang satu bundle langsung ya. Nah, ini Hansa HMS Window kita download. Nah, biasanya ini Google Drive-nya ini kalau lancar sih cepat nih. Tapi kadang-kadang dia muter-muter buat ngejipnya. Nah, netpingnya 4 menit lagi. Oke, kalaupun nanti gagal ya nanti saya sudah ada foldernya sih. Coba 2 menitan lagi. Ini dia jeep, buat jeepnya juga lumayan nih. Kalau kalau cepat sih beberapa menit juga beres. Bentar. Nah, nanti kalau yang di Windows, setting project propertiesnya itu, jadi misalkan kita naruh linknya di sini nih ya.
kebetulan memang saya taruhnya di sini nih. Ada Hansa HMS Window, terus ada Leap. Nah, berarti kita harus arahkan ke sini project propertiesnya. Ini copy aja. Coba dulu seperti ini, satu slash. Kalau satu slash oke, berarti aman. Kalau ternyata satu slash nggak jalan, tambahkan lagi slashnya lagi. Jadi dua slash jadinya. Nggak tahu kenapa seperti itu. Karena memang tutorialnya seperti itu pas sebelumnya. Karena memang agak-agak aneh juga. Ada yang bisa satu slash, ada yang harus dua slash. Oke, bentar lagi nih, dikit lagi. Ini kebetulan di komputer praktekan ini kalau nggak salah itu RAM-nya 16 GB ya. Pas-pasan banget sih. Dia. Jadi kalau RAM 6 memang misalkan punya komputernya hanya RAM 16 GB, kalau pakai Windows masih lambat, silahkan pakai Linux. Linuxnya yang ringan aja. Kayak Linux Mint yang XFCE itu bisa dipakai. Nah ini berapa nih? Ini cuma 16 GB. Kalau RAM 8 GB pakai Windows nggak bisa jalan sama sekali. Saya udah pernah ngetes. Pakai Linux jalan, tapi dia memang lama. Nge-running aja bisa sampai 5 menit baru muncul. Terus kalau bisa sih nanti ada PGA tambahan. Ini pakai apa nih? Saya pakai AMD ya. Misalkan pakai Nvidia gitu kan supaya supaya bebannya nanti nggak di RAM semua. Jadi kalau pakai PGA lebih inilah lebih membantu lah. Coba ya, ini lagi bentar lagi nih, 1 menitan lagi. Tunggu dulu. Oke. Ada pertanyaan nggak sambil nunggu? Nggak ada ya. Oke. Oke, dikit lagi, 1 menitan lagi. Oke. Terus Javanya sebenarnya kalau untuk pengembangan sih di atas Java 11 ya. Java 11 sampai Java yang nggak bisa itu nanti Java kemarin sih sempat saya pakai Java 21. Memang nanti ada bisa jalan, tapi nanti ada di exception sih di ininya. Jadi namanya pakai Java 15 aja supaya nanti nggak puyeng lah ya. Makanya kemarin saya lipat lagi, saya balik lagi ke Java 15. Nah ini kita coba install. Coba yang ini, yang clone-clone tadi mana ya? Oh dia lagi masih nge-download juga ternyata. Oke, next, next. Nah dia langsung detect ya Javanya. Saya pakai yang 14. Kenapa yang 14? Karena kalau yang 15 di Windows di production itu kalau buat ngeprint garisnya nggak ada. Makanya saya downgrade jadi 14. Tapi nggak apa-apa masih bisa dipakai kok. Jadi antara Java 11 sampai Java 15 nggak ada perubahan berarti sih. Karena yang LTS itu kan Java 11 tuh yang supportnya panjang. Nah, itu nanti akan ada bermasalah lagi di Java 17 karena Java 17 itu Java yang LTS juga. Nah, ini ditunggu saja prosesnya. Nah, nanti setelah ini tinggal di open aja project project Simeres kansanya, terus di setting-setting seperti tadi. Oke, bentar ditunggu.
Coba ya ini downloadnya biar supaya cepet. Saya kirim dari komputer saya aja ya. Kita zip aja yang tadi, yang source-nya. Nah, terus nanti teman-teman bikin ini aja. Ada nanti yang Kamsa original, terus ada Kamsa yang sudah dimodif. Kenapa dibikin dua folder? Supaya nanti kalau ada update itu enak. Ini kan yang original nih. Kalau misalkan kita mau modif yang ini, saya copy lagi foldernya, saya rename. Nah, kalau misalkan ada update, yang Kamsa ini tinggal buka aja seperti ini. Klik kanan, git pull. Nanti dia akan ke update. Git pull. Jadi kita nggak usah ngedownload dari awal lagi. Nah, kalau ada seperti ini kita refresh aja. Kayaknya memang ada saya pernah pernah ngotak-atik jadi terdeteksi ada perubahan. Nah, kan, dah saya coba zip aja ya. Saya tembakin ke server saya ini 5 giga nih. Bukan ke server, saya tembakin ke ke komputer yang pelayanan yang kita uji coba. Bentar ya, tunggu dulu. Ditunggu dulu, ditunggu dulu. Nah, ini udah finish ya. Finish. Nah, kalau finish silahkan buka aja NetBeans-nya. Tapi kita membuka project ya. Projectnya masih saya ini dulu. Magic dulu. Pasti kerasa berat ini. Ntar saya tutup dulu. Ini masih download nggak? Ini dia masih download ya. Oke, download lagi. Oke, ntar ini zip-nya udah beres belum? Dikit lagi. Oke. Oke, sip. Tinggal saya tembakin. Masuk di manakah? Di sini ya. Di sini tadi itu source. Source. Upload. Oke, ini bisa cepat nggak nih ya? Padahal lokal ya ini. Apa sih? Oh, ini lama juga ya. Ya sudah, nanti caranya sama sih ya. Caranya sama. Tinggal buka NetBeans-nya. Terus nanti buka file open ya. File open project. Cari folder Kansa yang sudah kita download tadi. Itu tuh nanti bentuknya itu langsung folder tapi nanti dia project gitu loh. Jadi akan ngebuka. Jadi saya akan seperti ini nih. Saya coba jalankan yang di sini. Nah, file, open project. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Ya, open project. Nah, gini. Pas dibuka awal-awal mesti lama. Karena apa? Dia scanning libnya. Nah, setelah beres, ya 5 menit lah ya. 5 menit, terus nanti ya atur kayak tadi, file, terus nanti ini ya, cari NB project.
Project Properties. Nah, ini tinggal arahkan aja. Tadi posisinya itu di C kan, C My Document. Ini nanti tinggal diganti aja C My Document. Bukan satu-satu nanti nyari. Gantinya gini, replace. Ini kan kita mau rubah yang ini nih. Sampai sini ya kalau Windows tuh. Misalnya pad-nya itu ada di posisi ini. Ada di posisi mana tadi? Nah, di sini kan. Tinggal copy aja. Oke, tinggal replace all. Sorry. Ternyata nggak ke copy. Bentar, sama ya hasilnya. Ini saya copy dulu. Kenapa tidak ke copy, Juragan? Copy, not tab. Mau. Kenapa tidak mau? Tidak lah. Tapi saya ketik manual aja ya. Berarti nanti gini. Nah, ini berarti C. Nah, ini kan kalau kalau di Mac atau Linux kan dia garis miringnya seperti ini. Ini kan jadi backslash di sini ya. Berarti ikuti aja sesuai itu. User, terus dokter, garis miring, next cloud, garis miring, Kansa AMS, garis miring. Nah, ini seperti ini. Coba dulu satu, replace all. Nah, kalau ternyata dicoba satu ini dia masih muncul tanda pentung, berarti jangan jangan satu slashnya dibuat dibuat dua. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau nggak salah sih, kalau Windows 10 slashnya dua. Kalau Windows 11 slashnya satu. Garis miringnya satu ya. Saya pernah nemuin kayak gitu. Nah, ini lib ya. Lib. Oke, refresh all. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan untuk tahap pertama. Kami juga. Ada pertanyaan kah? Aman ya? Nah, saya pause dulu ya ini ya.